Film diawali di sebuah rumah milik keluarga Leidomas. Dua orang bocah yang bernama Alex dan Daniel sedang berlari ketakutan di dalam rumah. Tiba-tiba, datang seorang pria dewasa menunjukkan perutnya sedang terluka kepada Daniel. Lalu dipanah oleh para anggota keluarga, yang ternyata pria tersebut adalah menantu baru di rumah itu. Film pun berlanjut 30 tahun kemudian, seorang wanita yang bernama Grace sedang latihan mengucapkan ikrar. Karena sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan dengan Alex, seorang cucu keturunan keluarga kaya Leidomas. Grace merasakan ayah Alex sepertinya tidak suka terhadapnya, dan terlihat di halaman rumah sudah banyak tamu undangan yang datang. Kemudian datang Daniel yang merupakan kakak kandung dari Alex, memanggil mereka untuk segera turun karena acara pemotretan dengan keluarga inti akan segera dilangsungkan. Sesi pemotretan pun dilakukan dan benar saja, semua keluarga tersebut tidak menyukai Grace. Dimulai dari ayah Alex, ibu mertua, kakak ipar dan saudara perempuan Alex. Ibu Alex yang bernama Becky mendatangi Grace yang sedang menikmati segelas wine. Becky menyarankan agar Grace tidak gugup di tengah-tengah tamu undangan yang terdiri dari para kaum bangsawan. Akhirnya acara pernikahan pun telah selesai dilakukan. Waktu yang ditunggu-tunggu Alex pun tiba, untuk mencoba apa milik Grace pertama kalinya secara resmi. Namun sialnya bibinya yang bernama Helen berada di ruangan tersebut membuat Grace menjadi malu. Bibi memberitahu bahwa keluarga inti Alex sudah menunggu di ruang musik bawah. Melakukan tradisi keluarganya yaitu sebuah permainan di tengah malam saat ada anggota baru. Namun Alex tidak menceritakan lebih detail mengenai permainan apa yang dilakukan. Keluarganya, Alex kaya raya karena dari bisnis jual mainan. Alex bilang mereka melakukan hal tersebut hanya sebagai inisiasi. Grace wajib mengikuti permainan itu, lalu setelahnya akan menjadi bagian keluarga seutuhnya, kata Alex. Alex mengkhawatirkan jika Grace sampai mengambil sebuah kartu di dalam permainan itu yang bisa membuat Grace mati. Kita saksikan alur cerita selanjutnya. Grace telah berada di ruang musik di tengah-tengah keluarga inti. Becky pun mendekatinya, dan memuji ikrar pernikahan yang diucapkannya siang tadi. Mereka juga baru mengetahui bahwa Grace dibesarkan dari keluarga sederhana. Grace berharap Alex akan menjadi imam yang dapat membimbingnya, untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Becky merayu Grace agar Alex tidak pergi dari rumah tersebut. Alex pun datang dan kepo apa yang ibunya katakan kepada Grace. Tidak lama kemudian, datang saudara perempuan Alex yang bernama Emily bersama suaminya, beserta kedua anaknya. Mereka datang telat karena pesawat yang mereka tumpangi delay. Waktu menunjukkan jam 23:55. Mereka segera masuk ke dalam sebuah ruangan yang hanya diperuntukkan keluarga mereka saja. Grace pun dipersilakan masuk ke dalam. Namun terlihat aneh, ruangan tersebut baginya. Dan pintu segera ditutup. Permainan pun akan segera dimulai. Tony bertindak sebagai pemimpin di permainan tersebut. Sedikit menceritakan tentang awal mulanya tradisi permainan di keluarga mereka, dan mengenai bisnis keluarga yang mereka. Tony bilang bukanlah suatu keberuntungan bisnis mereka besar dan keluarga mereka menjadi kaya raya. Kakek buyut mereka dulu hanyalah seorang pedagang biasa. Awalnya bertemu dengan seorang yang bernama Libel di atas kapal laut. Ia adalah seorang kolektor barang-barang antik. Mereka berdua ternyata punya kesamaan bermain kartu. Selama di perjalanan, mereka berdua asik bermain kartu. Suatu malam Libel bertaruh jika kakek buyut mereka bisa memecahkan misteri kotak yang kini berada di hadapan mereka sebelum sampai di pelabuhan. Maka Libel akan mendanai semua usahanya. Grace pun diminta untuk mengambil kartunya. Terlihat wajah Alex yang sangat tegang. Sampai saat itu Grace tidak curiga hanya mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Tony. Dengan tertawa, Grace mengambil kartu dari dalam kotak bertuliskan hide and seek. Wajah Daniel dan Alex pun semakin tegang setelah mengetahuinya. Semuanya pun menjadi tegang. Mereka akan bermain petak kumpat, di mana Grace akan bersembunyi sementara yang lainnya mencari. Tetapi tidak dengan Grace. Dengan tenang ia mengajak semua anggota keluarga untuk bersulang. Dan ia segera bersembunyi. Musik juga dimainkan. Aturannya adalah Grace boleh bersembunyi dimanapun di dalam rumah itu.
Tony segera mematikan semua CCTV dan akan menghitung sampai 100 lalu mencarinya. Tony segera menyiapkan senjata dan membagikan kepada anak serta menantunya untuk memburu Grace. Lalu masuk ke dalam sebuah ruangan di tengah-tengah lemari besar. Sebelumnya, Grace membayangkan malam pengantin yang indah. Hitungan mundur dimulai. Mereka segera berpencar mencari dan memburu Grace untuk dibunuh sebelum fajar datang. Karena kalau sampai Grace tidak terbunuh, menurut kepercayaan mereka akan mendapatkan keakibatnya. Karena merasa bosan, Grace mencoba untuk keluar dari dalam ruangan tersebut. Alex diam-diam mendekatinya dari belakang, dan mereka berdua bersembunyi di balik tempat tidur. Sementara di luar kamar terdapat pelayan perempuan yang bernama Clara, sedang mencari bocah yang bernama Georgie. Tiba-tiba saja wajahnya ditembak oleh Emily yang dia kira adalah Grace. Clara pun modar di tempat. Grace pun akhirnya mengetahui tujuan dari permainan tersebut. Sungguh sangat tak disangka olehnya keluarga yang terlihat kaya namun berhati iblis. Alex baru menceritakan hal tersebut. Grace harus segera pergi dari sana, karena ia telah mengambil kartu yang salah. Mereka akan membunuh Grace sebelum matahari terbit. Alex terpaksa masuk ke dalam permainan untuk mengeluarkan Grace dari dalam rumah itu. Tetapi seluruh pintu rumah tersebut dikunci sehingga keadaan menjadi sulit. Setiap anggota baru harus mengikuti dalam permainan. Pernah terjadi kepada kakek Alex. Ia tidak ikut dalam permainan. Keesokan paginya ditemukan tewas bersama istrinya. Ternyata terjadi juga kepada sepupu dan keluarganya yang lain yang ia tidak kenal. Mau tidak mau Grace harus mengikuti peraturan keluarga itu. Grace menyesali pernikahan tersebut. Alex berjanji akan mengeluarkan Grace dari sana. Grace disuruh menelusuri lorong tersebut sampai ke dapur. Alex akan pergi ke ruang keamanan, dan membuka semua pintu yang dikendalikan dari sana. Karena ribet, Grace memotong gaun pengantinnya dan terus menelusuri lorong. Namun sialnya saat membuka pintu malah bertemu dengan Tony yang sedang menggotong mayat Clara. Di saat bersamaan, datang Emily langsung menembakkan senjatanya ke arah Grace. Untungnya tidak ada satupun yang kena, dan Grace dapat melarikan diri. Daniel yang kehausan mau menanggak tuak botolan. Melihat Grace sedang bersembunyi, ia menyuruh Grace untuk segera pergi. Karena ia salah seorang yang tidak setuju dengan permainan tersebut. Lalu Daniel berteriak tentang keberadaan Grace, sehingga yang lainnya segera datang ke ruang belajar. Sementara Grace terus berlari dan bersembunyi di ruangan lainnya. Tiba-tiba datang seorang yang bernama Tina. Lagi-lagi Emily membunuh dengan menembakkan panah tepat di mulutnya sehingga ia pun modar di tempat. Bucky menyarankan memakai CCTV untuk mencari keberadaan Grace. Namun Helen mencegahnya karena tidak sesuai dengan tradisi di zaman kakek mereka tidak menggunakannya. Mereka harus menemukan Grace sebelum fajar. Grace masuk ke dalam ruangan di mana permainan dimulai. Ia mengambil sebuah senapan dengan peluru besar di sana, lalu pergi ke ruang dapur mengikuti instruksi Alex. Jika tidak mendapatkan Grace, maka dipercaya akan berakibat fatal bagi mereka semua. Lalu, mereka segera membubarkan diri mencari keberadaan Grace. Sementara Alex berusaha menghidupkan layar monitor CCTV di ruang keamanan. Grace mencoba senapan yang ia bawa untuk menembak pintu. Tiba-tiba saja datang seorang pelayan lain yang bernama Stephen masuk ke dapur. Alex melihat Grace dari CCTV berusaha untuk membuka pintu. Stephen mendengar sesuatu dari balik meja. Untung saja tidak melihat Grace yang segera bersembunyi. Ia meneruskan aktivitasnya membuat kopi. Alex berhasil membuka semua pintu. Sementara dengan pedenya Grace keluar dari bawah meja sambil menodongkan senapannya ke arah Stephen. Tanpa ia sadari ternyata peluru dari senapan itu adalah palsu. Grace segera melarikan diri, setelah memukul kepala Stephen dengan teko berisikan air mendidih. Tony dan Daniel menyadari Alex berada di ruang kendali CCTV. Alex segera menghancurkan alat pengendali kunci tersebut dengan tabung apar. Lalu mencekik Tony karena tidak rela istrinya diperlakukan seperti itu. Grace segera bersembunyi di ruang sempit di tengah lemari. Namun ada seorang pelayan bernama Dore berada di sana. Pintunya juga mau tertutup. Dore tidak sempat keluar malah tergencet badannya dan mati. Tony bersama Daniel segera mengamankan Alex, agar ia tidak bisa kabur dan membantu Grace lagi. Datang Stephen dengan mukanya sebelah terbakar, menginfokan bahwa semua pelayan di rumah itu sudah mati. Agar Grace tidak bisa keluar dari rumah itu maka harus menjaga setiap pintu.
Ternyata Grace sedang menguping pembicaraan mereka. Helen berkata harusnya Alex lah yang membunuh sendiri Grace, seperti dahulu yang Helen alami. Ia harus kehilangan suaminya yang terbunuh oleh ayahnya sendiri, namun ia tidak bisa menentangnya. Alex adalah satu-satunya orang yang dari anggota keluarga tersebut yang pernah melihat Libel duduk di atas kursinya. Grace pun segera melompat dan berlari menuju pagar yang mengelilingi rumah. Untung saja Fitz tidak melihatnya karena sedang asyik chatting. Grace berlari ke kandang domba karena melihat seseorang mendatanginya dengan senter yang ternyata adalah Georgie yang langsung menembak ke telapak tangannya. Grace segera membogemnya sehingga Georgie pun pingsan. Karena kaget dengan suara kambing membuat Grace jatuh ke dalam lubang yang di dalamnya banyak mayat yang sudah busuk. Mayat tersebut adalah korban keluarga Alex. Dengan sekuat tenaga Grace menaiki tangga, sialnya tangganya patah dan ia bergelantung dengan satu tangan. Akhirnya Grace dapat keluar dari lubang walaupun tangannya yang tertembak dan tertancap paku kembali. Grace membalut luka di telapak tangannya dengan kain lalu berlari menuju pagar. Charity melihat Grace berlari langsung melesatkan senjatanya tetapi tidak mengenai Grace. Grace pun sudah berada di bawah pagar berusaha melompat dari sana namun tidak bisa. Lalu menemukan sebuah pagar yang sudah terlepas dan mencoba mematahkannya. Akhirnya ia pun dapat keluar juga dari sana dan meminta pertolongan mobil yang lewat. Malah terkena omelan oleh orang itu. Sementara Stephen berpatroli dengan mobilnya, melihat sebuah pagar rusak. Lalu memberitahu Tony yang sedang berkumpul di dalam ruangan. Tony sangat marah kepada Daniel yang menganggap remeh permainan tersebut. Karena kalau saja Grace tidak mereka bunuh sampai fajar, merekalah yang akan mati. Bucky menyuruh Emily dan Daniel membersihkan dan membuang mayat para pelayan. Sementara Alex mencoba meminta pertolongan Daniel untuk melepaskan borgol di tangannya. Sedangkan Grace bersembunyi di balik pohon besar agar tidak ketahuan oleh Stephen. Stephen berhasil menemukan Grace yang sedang bersembunyi di hutan dengan mobil yang dikendarai. Stephen mengejar Grace lalu menyergapnya. Dengan sekuat tenaga Grace mencoba melawan dan mencokik Stephen lalu membawa kabur mobilnya. Grace pun menghidupkan dan menghubungi layanan keamanan yang berada di dalam mobil. Ia meminta dipanggilkan polisi untuk segera datang di tempatnya kini berada. Menurut layanan keamanan mobil yang dikendarai Grace berstatus sedang dicuri. Maka mereka tidak dapat membatuhnya lebih jauh. Mobilnya pun tiba-tiba mati sendiri. Tiba-tiba saja muncul Stephen di sebelah mobil langsung memecahkan kaca dan memukul Grace. Di tengah Grace yang pingsan, Stephen membawanya ke dalam rumah kembali. Grace pun tersadar dari pingsannya, langsung memberikan tendangan ke kepala Stephen. Sehingga mobil pun oleng dan nabrak. Untung saja Grace masih bisa bangkit dapat keluar dari dalam mobil. Ah, sial sekali. Daniel sudah menjemputnya di dekat mobil. Grace berharap Daniel dapat membantunya sesuai perkataan Alex. Dia tidak percaya dengan permainan tersebut. Tetapi dia bilang hanya Alex yang dapat menolong Grace bukan dirinya. Sementara, Bucky mendatangi Alex yang sedang terikat tangannya dengan borgol. Pada dasarnya, Bucky menyukai Grace tetapi ia harus melindungi keluarga juga. Kepercayaan keluarga mereka, setiap ada anggota baru di dalam keluarga itu harus melakukan suatu permainan ambil kartu. Jika mendapatkan kartu petak kumpet atau hide and seek, itu adalah kartu mati. Di mana pengambil kartu harus bersembunyi, sementara yang lainnya mencari dan memburunya dalam keadaan hidup. Lalu mereka bunuh secara bersama-sama, sebelum matahari terbit. Jika para pencari tidak menemukannya atau tidak berhasil membunuh sampai matahari terbit, maka petaka akan datang kepada mereka semua. Kembali kepada Daniel. Ternyata ada Tony yang sedang bersembunyi di balik pohon. Oleh karena itulah ia melakukan hal tersebut kepada Grace. Keluarga tersebut bisa kaya rakyat berkat bantuan Libel. Namun kakek buyut mereka tidak mengetahui bahwa Libel adalah seorang yang bersekutu dengan iblis. Grace dibaringkan di atas sebuah meja besar dengan tangan terikat tali. Terlihat Tony sedang membaca-baca mantra persembahan untuk Libel. Setiap anggota keluarga minum dari cawan yang sama. Namun Daniel tidak ikut meminumnya. Lalu Tony segera mengambil pisau untuk membunuh Grace. Tiba-tiba saja Tony terhenti dan mereka semua muntah darah kecuali Daniel yang tidak minum. Daniel segera membebaskan Grace dari ikatan di atas meja. Ternyata Daniel telah mencampur minuman tersebut dengan cairan asam hidroklorik.
Daniel dan Grace segera bersembunyi di balik tangga. Sayang sekali mereka harus kepergok oleh istri Daniel sendiri, yaitu Charity, yang langsung menundungkan pistol ke arah mereka. Sungguh tega dan durhaka sekali Charity, menembak leher suaminya sendiri. Tidak tinggal diam begitu saja, Grace menghampiri lalu menghajar istri Daniel yang durhaka itu. Terlepas dari Charity, kini Grace dihadapkan dengan Tony yang marah dibuatnya. Grace pun langsung menghajar muka Tony dengan lentera hingga kacau lalu pergi. Setelahnya, Grace kembali dihadapkan dengan Bucky yang melesatkan panah. Untungnya tidak mengenai dirinya. Grace berusaha meraih taplak meja dan mengambil kotak misteri yang terjatuh. Ia pun menggaplokkan kotak tersebut di kepala Bucky. Melihat hal tersebut, Alex mencoba untuk mendekati Grace. Grace pun sedikit takut untuk bersama Alex kembali. Dan benar saja Alex berteriak memberitahu kepada yang lain. Karena sebentar lagi matahari akan terbit, mereka segera melakukan ritual persembahan tumbal lagi. Rine sebelumnya digagalkan oleh Daniel. Kini giliran Helen yang membaca-bacakan mantranya. Sedangkan yang lainnya memegang tangan dan kaki Grace agar tidak merontah-rontah. Alex pun memegang pisau, yang akan dibuat untuk membunuh Grace. Untung saja Grace dapat mencakar tangan Helen. Sehingga ia terlepas dari yang menahannya dan merebut pisau dari tangan Alex. Matahari pun terbit, mereka pun gagal melakukan persembahan tumbal tersebut. Namun tidak terjadi apapun terhadap mereka semua. Musik pun berbunyi kembali. Saat mereka kebingungan tidak adanya terjadi apa-apa, Helen pun mengambil kampak mau membunuh Grace, namun tiba-tiba, satu persatu dari mereka pun meledak seperti terkena bom, darahnya pun muncrat kemana-mana. Grace hanya tertawa melihat kejadian tersebut. Tersisa Alex yang belum meledak. Ia menyesali perbuatannya, namun nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada gunanya lagi menyesali perbuatannya. Grace pun meminta cerai dan Alec pun meledak. Rumah tersebut juga terbakar. Sampai di sini film pun berakhir. Sampai jumpa di review film selanjutnya.